Kebanyakan orang yang kayaknya ini disetting. Terus saya timnya Pak Anies disiapin pertanyaan biar rame. Politik, kekuasaan, dan juga ya apapun kebijakan yang akhirnya nanti keluar dari pemimpin kita di negara ini, siapapun secara langsung atau tidak terdampak, Bang. Politik itu ya seburuk-buruknya di di pandangan kita ya adalah satu kolam yang paling strategis. Halo, jumpa lagi dengan kami di PRC Talk ya, di mana ini merupakan podcast yang banyak akan memberikan kisah dan ulasan menarik terkait dengan situasi dinamika politik lokal, nasional, dan kupasan kisah terkait dengan tokoh-tokoh yang nantinya informasi ini akan menarik banyak perhatian ya tentunya ya. Episode hari ini kita akan membahas dan mengundang sosok perempuan milenial ya, yang pernah viral di media sosial. Tentunya berkaitan erat dengan situasi politik di 2024 kemarin. Siapakah dia? Kita sambut Mbak Sarah. Oke, selamat malam ya Mbak ya. Malam. Oh malam, ini bukan sore Mbak ya, bukan sore. Biar ya. Siang terus. Mbak Sarah, apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Nah, saya spill dulu ini. Mbak Sarah ini merupakan Mojang Bandung ya, Mojang Bandung. Videonya sempat viral ya, karena Mbak Sarah ini pernah hadir dalam satu pertemuan sosok politik, kita sebut Anies Baswedan. Di mana pada saat itu Mbak Sarah ini menyampaikan aspirasi pendapat kepada Anies Baswedan, sehingga videonya sempat viral ya Mbak ya? Ya, sempat Bang. Sempat viral. Sempat ramai sekali. Viralnya apa sih Mbak? Menurut Mbak gitu, Mbak nyangka nggak kalau itu viral? Sangat tidak menyangka. Sangat tidak menyangka. Karena kedatangan saya ke sana pun tidak disengaja. Begitu. Tiba Mbak itu datang di acara itu pada saat itu inisiatif sendiri atau memang ada acara undangan dari kampus? Oke, gini Bang Melki, mungkin aku harus ceritakan karena kebetulan ini pertama kalinya aku cerita di podcast. Jadi ini perdana juga. Oh, ini perdana. Oh, ini semacam buka-bukaan. Betul, karena kebanyakan orang yang kayaknya ini disetting. Terus saya timnya Pak Anies disiapin pertanyaan biar rame gitu loh. Mungkin ini sekalian bukan klarifikasi ya, cerita aja kali ya. Jadi itu betul-betul inisiatif sendiri dan memang tidak direncanakan. Jadi cuman lihat di Instagram, oh ada acara Desak Anies di Bandung. Dan itu kebetulan sudah masuk masa kampanye Bang Melki. Saya sejeda dulu Mbak. Menurut Mbak sendiri dalam pikiran paling sederhana Mbak, Desak Anies itu apa dalam ketika mendengar kata Desak Anies versi itu apa yang terbayang? Singkatnya karena saat itu sudah masuk masa kampanye, ya salah satu bentuk kampanye Pak Anies. Tapi Mbak pernah dalam ini sudah punya pilihan politik nggak pada saat itu? Belum. Belum menentukan. Oke. Karena itu baru banget juga kan Bang. Tapi Mbak datang nggak di sesi-sesi yang lain di pilpres yang calon-calon yang lain itu? Kebetulan belum berkesempatan sih Bang. Tapi seandainya ada kesempatan datang juga nggak? Datang juga. Oke. Setelah Mbak datang di ini, apa yang Mbak merasa bahwa ini pertemuan yang berbeda? Nah ini perlu diungkapkan. Pertemuan yang berbeda. Jadi uniknya gini Bang Melki. Waktu saya SMA, itu intinya kebetulan waktu SMA saya diamanahin jadi ketua OSIS di SMA 8 Bandung. Dan saat itu kebetulan Pak Anies sedang menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Yeah. Dan kebijakan penghapusan ospek itu pas sekali saat saya menjabat jadi ketua OSIS. Berarti Anda merasa tidak suka juga dengan keputusan itu, apa suka? Sangat tidak suka sebagai siswa sebagai ketua OSIS yang sudah menyiapkan padahal acara. Budaya itu paling ditunggu-tunggu loh. Betul. Nah, okay. Dan kan tidak semua ospek itu, maksudnya tidak semua sekolah perpeloncoan gitu loh. Jadi ketika di cut off seluruh Indonesia kan jadinya kayak agak gemes juga gitu sama Mendikbudnya. Dia seandainya ketemu Bapak Anies pada saat itu. Nah, Bapak Anies Allah datangkan langsung ke sekolah saya Bang. Mau dibully gitu. Nah, Pak Anies sebagai Mendikbud mendatangi salah satu SMA saat kebijakan itu dikeluarkan, dan SMA-nya itu kebetulan SMA saya, SMA 8 Bandung. Oke. Itu sebuah ya qadarullah aja sih menurut saya. Penuh amarah gak kira-kira? Ya? Penuh amarah gak kira-kira?
kebetulan saya di sana mewakili seluruh ketua OSIS di Bandung ya Bang. Oke, Mungkin se-Indonesia juga ya yang waktu itu bertanya-tanya dan amarah sih di hati, cuman penyampaian tetap sebagaimana seharusnya aja sih Bang. Di situ ada kesempatan bertanya dan itu pertemuan pertama dengan Pak Anies tahun 2016. Dan kenapa pertemuan di Desak Anies itu cukup istimewa untuk saya karena itu pertemuan saya dan Pak Anies yang kedua setelah 7 tahun. Sebelumnya? Yang tadi, yang di SMA. Sebelumnya waktu OSIS. Di Desa Anies ini adalah yang kedua. Yang kedua dan di kota saya tercinta lagi di Bandung. Dan kebetulan Pak Aniesnya. Ini tidak dalam kondisi dendam kesumat ya? Tidak. Oh enggak. Takutnya belum terlampiaskan ketika SMA. Mbak Sarah melampiaskan di pertemuan kedua ketika dia mencalonkan presiden. Enggak sih. Oke. Terus? Habis itu apa yang Mbak ingin tanyakan? Oke. Kan seperti yang aku bilang tadi Bang, ini kedesak Anies ini nggak direncanakan sama sekali. Kebetulan aku juga kan lagi magang jadi dosen tuh di Unpad. Jadi ya kebetulan aja sore pulang ya datang ke, aku lupa di daerah mana tapi intinya langsung datang ke sana. Tidak direncanakan, aku ngantri biasa dengan teman-teman yang lain. Duduklah, ketika ada kesempatan bertanya itu aku sebetulnya tidak mau nanya karena tidak tahu mau bertanya apa Bang. Belum istilahnya belum menyiapkan pertanyaan sekritis rekan-rekan lain lah untuk isu-isu tertentu. Jadi posisinya saat saya aku udah duduk pun Bang, aku belum tahu mau nanya apa. Tapi ketika ada kesempatan ketiga untuk bertanya, tiba-tiba cuman terlintas aja di kepalaku bahwa ini sepertinya kesempatan yang luar biasa untuk bisa bertanya meskipun nggak tahu mau nanya apa. Saat saya ngacung untuk kesempatan ketiga, kebetulan ya MC-nya notice dan saya berkesempatan untuk ke depan. Apa yang Mbak tanyakan pada saat itu? Dan yang viralnya juga yang bikin viral. Yang bikin ramai dan viralnya sebetulnya bukan pertanyaannya, tapi intro ke pertanyaannya itu. Apa? Coba ini kan banyak penonton kami itu tidak tahu intro apa yang membuat Mbak itu akhirnya viral. Ya, jadi karena saya saat itu juga memang belum tahu mau nanya apa gitu loh. Jadi setidaknya saya mau nostalgia sedikit ke Pak Anies karena saya yakin Pak Anies nggak akan ingat saya. Oke. Jadi saya mau mengingatkan aja sebelum bertanya, mengingatkan Bapak gitu bahwa dulu itu saya adalah ketua OSIS yang pernah juga bertanya sama Bapak di kota ini gitu loh. Hanya kemasannya mungkin orang bilangnya sedikit gombal. Jadi ada anak muda ngegombalin capres. Nah sebenarnya intronya itu yang viral. Kalau pertanyaannya sih sebenarnya standar-standar aja. Kenapa Bapak memutuskan untuk jadi capres? Sebetulnya pertanyaannya general banget ya sekali gitu. dan mungkin umum ya. Jadi untuk semua orang, untuk banyak orang menarik juga gitu. Tapi kata-kata gombal di awal itu yang membuat viral ya, gitu itu ya. Intro aja untuk nostalgia sedikit. Tapi aku pun nggak nyangka serame itu sih, bakal serame itu. Oke, gini, banyak anggapan bahwa orang yang datang pada kampanye Anies Baswedan pada saat itu adalah orang-orang yang berpendidikan tingkat menengah ke atas. Mbak merasa bahwa ketika Mbak memilih untuk terlibat dalam beberapa pertemuan, bahkan mungkin katanya benar nggak Mbak terlibat dalam setiap event-event dalam Desa Anies? Setelah peristiwa bertanya di Bandung itu, akhirnya Mbak mengikuti kemana-mana acara Desa Anies. Oke, mungkin pasca momentum itu kebetulan tim Pak Anies ya maksudnya di sini gerbangnya mungkin momentum Desak Anies itu ya, tapi ya dari situ aku istilahnya diajak untuk bergabung dalam perjuangan ini. Mungkin aku nggak mau bilang siapa, sebut nama. Ada senior mentorku sekarang, ada namanya Bang Dedi Wijaya. Oke, Bang Dedi Wijaya ini mentor kampus atau? Oh bukan, tim dari Pak Anies juga. Apa misal? Ini umum ya Mbak ya. Kita ingin tahu sebetulnya, kita tidak tahu ini fakta benar atau tidak. Apa sih perasaan pertama seseorang yang pada awalnya tidak pernah terlibat dalam situasi politik yang berat, tingkat tinggi, apalagi pilpres gitu kan. Tiba-tiba ada tawaran terlibat dalam situasi itu. Apa yang Mbak jawaban apa yang Mbak tawarkan pada saat itu? Kalau ditanya perasaan dulu ya Bang ya. Mungkin orang akan berpikirnya akan sangat excited diajak bergabung ke dalam sebuah kampanye tingkat nasional untuk anak usia saya. Orang mungkin mikirnya excited.
Tapi sejujur-jujurnya perasaan saya yang pertama adalah deg-degan dan bimbang karena posisi saya saat itu sedang magang, sedang jadi asisten dosen di kampus saya. Jadi yang pertama saya pikirkan adalah kebimbangan untuk meninggalkan kampus gitu. Jadi bukan rasa excitednya dulu gitu, tapi tiba-tiba ada rasa bimbang yang besar aja untuk memilih pilihan yang sama-sama ya besar ke depan. Dan akhirnya Mbak memutuskan itu. Ya. Apa yang kira-kira kerugian yang menurut Mbak dan apa keuntungan yang menurut Mbak itu layak Mbak dapat? Okay. Jadi kalau saya sih apapun itu ya Bang Melki, dalam setiap ambil keputusan hidup itu pasti ada pro kontra, pasti banget. Dan untuk terjun ke sini pun bukan risikonya kecil Bang Melki. Apa risiko? Coba klasifikasikan risiko paling A grade B gitu. Waduh, dibongkar di sini. Yeah. Oke, jadi mungkin gambaran kasarnya adalah ya di situ saya posisinya sedang jadi asisten dosen, ya istilahnya untuk tangga karir sudah ada proyeksi setidaknya untuk di jalur akademisi saya sudah memetakan lah Bang. Oke. Jadi Mbak memang dari awal memang ada keinginan untuk jadi dosen. Ada arah untuk ke sana. Oke. Tetapi dengan peristiwa politik tiba-tiba yang tidak saya sangka juga, ya dan kebetulan memang suka organisasi dari dulu, jadi mungkin bukan dunia yang baru banget. Jadi untuk aktif seperti ini meskipun ekosistemnya jauh sangat berbeda dibanding organisasi biasa ya. Ya pro konsnya ya istilahnya kalau ya tadi di akademisi itu meskipun juga belum pasti jadi dosen tapi kan sudah terpetakan ya Bang Melki, tiba-tiba datang tawaran seperti ini, kesempatan luar biasa seperti ini, dan justru resikonya juga lebih besar untuk nyemplung ke sini lah istilahnya. Tapi balik ke prinsip sih Bang, saya tidak, ketika ada pilihan yang sulit kadang saya memilih yang sulit itu gitu lah. Karena doa saya untuk kehidupan saya sih selalu hal-hal yang insya Allah besar dan luar biasa. Jadi saya yakin ketika ada jalan-jalan besar luar biasa dan risikonya besar pun, ya itu pilihan saya sih sebetulnya. Oke, ini menjadi tema yang pembahasannya akan cukup menarik ketika banyak anak muda, maaf ya Mbak, kalau dalam pemikiran orang-orang agak kritis. Politik itu kan seakan-akan menjijikkan, terutama bagi anak milenial dan anak muda ya. Transaksional politik, kos politik yang mahal, elit politik ya, situasi politik menjelang pemilu 2024, kebijakan pemerintahan ini dan lain sebagainya. Itu situasi yang hampir membuat framing kepada anak muda, membuat disgusting atau jijik lah kepada proses politik ini. Nah, Mbak yang sudah seakan pikir established dan yang mapan lah dalam status akademik, sudah asisten dosen, kemudian Mbak ngampus di kampus yang cukup ternama, dan saya pikir resistensinya cukup tinggi dalam lingkungan Mbak. Kenapa Mbak harus memilih itu? Saya sepakat, bukan kebanyakan orang ya anak muda semuanya beranggapan dan menilai bahwa politik itu sekotor itu. Jadi Mbak sepakat dengan itu? Ya, pada kenyataannya pandangan sebagian besar masyarakat ya politik sekotor itu. Tapi saya selalu ingin bertanya balik sih, di mana tempat yang tidak kotor. Kebetulan politik ini adalah sebuah aku selalu bilang ekosistem, sebuah tempat atau sebuah proses yang kebetulan memang dikonsumsi oleh publik karena erat kaitannya dengan kekuasaan. Jadi ya di mana-mana pasti terlihat, di mana-mana pasti terpantau dan lain sebagainya. Tempat-tempat private ataupun hal-hal yang maksudnya sektor-sektor lain memang tidak kotor Bang. Ini kebetulan aja karena memang identik dan dekat dengan kekuasaan, publik dan lain sebagainya, sehingga tersorot, sehingga makin terang, sehingga kemenjijiannya itu makin terlihat banget. Jadi saya selalu denial aja semua tempat itu ada. Dan sebenarnya yang kotor bukan politik, yang kotor yang agak kacau bukan agama atau apapun itu, orang-orang ya sebetulnya. Jadi untuk ngomongin itunya objektif, sama aja sih Bang. Ini saya suka dengan diskusi yang saya pikir kalau digali lebih dalam, apa sih keperluan anak muda berpolitik, Bang? Ini yang cukup teman-teman pasti bertanya juga, ya. Penonton podcast ini pasti bertanya, apa sih keperluan anak muda berpolitik? Secara kapital, tidak banyak anak muda yang memiliki kapital yang besar. Secara jabatan publik, tidak banyak juga.
pendidikan boleh tinggi, tapi beberapa kontrol politik masih dinikmati oleh kalangan usia yang cukup mapan dan sudah di atas rata-rata mungkin. Dan itu bukan golongan anak muda. Nah, Mbak sendiri memilih jalan ini kan sebetulnya cukup beresiko. Beresiko tapi sebetulnya optimisnya tinggi karena memang kita diharapkan. Nah, kalau Mbak memilih pada saat itu, lebih baik Mbak memulai perjalanan politik sebagai relawan itu jauh sebelum pemilu 2024 atau Mbak merasa terlambat ketika bergabung di 2024 ini dengan terlibat kepada salah satu calon capres? Pertama, apapun yang menghampiri di hidup saya nggak pernah melihat itu sebuah keterlambatan. Atau kalau bisa memilih memutar waktu ingin lebih cepat, saya tetap memilih hadir di usia yang segini sih, maksudnya kesempatan seperti ini. Jadi ini soal timing aja sih, dan menurut saya apapun yang hadir di hidup saya timingnya pas aja gitu loh. Cuman tadi pertanyaannya kenapa anak muda, mungkin ya di sini saya usianya 25 tahun juga ya, mungkin mewakili usia 25 ya. Iya, aduh sangat quarter life crisis dan kemudian dihadapkan di kolam seperti ini. Kenapa harus melek? Karena politik, kekuasaan, dan juga ya apapun kebijakan yang akhirnya nanti keluar dari pemimpin kita di negara ini, siapapun secara langsung atau tidak terdampak, Bang. Ini tentang siapa yang mau nyebur langsung ke kolamnya atau tidak, maksudnya caranya banyak. Dan saya memilih langsung karena kebetulan karena aktivitas dari remaja juga senang organisasi, sehingga mungkin membentuk kecenderungan saya untuk punya ketertarikan pada ranah publik gitu loh. Jadi memang tiap orang beda-beda, tapi kenapa akhirnya semua orang juga penting untuk melek politik ya karena tadi secara langsung atau tidak kita akan terkena dampak oleh kebijakan-kebijakan pemimpin kita. Ini menjadi cukup sulit dan sekaligus menarik. Sulitnya adalah seumuran Mbak ini berapa? Mbak mengajak orang apa enggak? Ketika Mbak memutuskan bergabung dan tertarik, Mbak menawarkan pikiran Mbak ke orang lain apa tidak? Menawarkan dalam konteks gimana? Misalnya, Mbak tertarik dengan satu program capres ya. Tiba-tiba Mbak menawarkan, ayo dong, kayaknya menurut aku itu bagus nih. Kenapa kalian tidak ikut gabung? Kayaknya menarik. Ada nggak keinginan? Atau memang Mbak hanya inisiatif lone wolf aja gitu? Atau memang pernah ngobrol dengan komunitas Mbak, keluarga atau apa? Kalau spesifik mengajak mereka kepada tempat yang persis sama kayak saya, mungkin saya tidak melakukan itu ya Bang. Tapi mungkin energinya, value-nya atau program-program dari ya Amin kemarin yang coba saya tularkan. Tapi kalau spesifik mengajak maksudnya ke tempat yang persis sama, mungkin tidak saya lakukan Bang. Lebih ke menyebarkan energinya lewat media sosial dan lain sebagainya. Kalau pertemuan-pertemuan, nongkrong-nongkrong, ya tipis-tipis saya bagi-bagi energinya aja sih Bang. Kalau ngajak sih karena saya sangat menghargai juga, nggak semua orang se-interest itu sama. Tapi Mbak pernah berdialog misalnya sama teman-teman di sumuran Mbak yang berbeda pilihan secara terbuka? Oh, kalau secara misalnya ada yang 02, temanku yang di sana fakultasi A itu ke 03 misalnya. Didiskusikan secara terarah sih sebenarnya enggak. Lebih ke mungkin kalau anak muda kayak kami sih enggak semua di forum serius ya Bang ya. Jadi lebih ke bercandaan-bercandaan aja. Siapa yang 02, siapa yang 03. Cuman ya debat-debat, bukan debat-debat ya. Tukar pikiran tipis aja sih Bang. Gitu pernah. Cuman enggak, kalau aku sih kebetulan belum di forum yang resmi banget. Tapi Mbak berapa kali Mbak momentum hadir di momen Desak Anies itu? Oke. Ini uniknya Desak Anies yang saya hadiri di Bandung itu Desak Anies pertama di masa kampanye. Meskipun sebelumnya kalau nggak salah udah 2 kali sebelumnya. Cuman yang di masa kampanye kebetulan yang saya hadir itu Desak Anies pertama di masa kampanye. Uniknya karena saya bisa join di tim ini lewat Desak Anies itu, ke depannya justru tidak ada satupun Desak Anies yang saya hadiri lagi. Justru saya ikutnya kampanye-kampanye yang ke daerah dan lain sebagainya. Tapi maksudnya bukan dalam kemasan Desak Anies yang konvensional gitu Bang. Jadi Mbak berarti pasca begitu itu paham ya? Iya. Paham betul perjalanan politik Pak Anies ini ya?
Ya, Kalau berdasarkan ikut di beberapa titik kampanye itu ya. Ya, bisa dibilang. Oke. Nah, saya ingin respon, Mbak. Kan beberapa setiap capres itu selalu dia dinarasikan dengan kekurangan dan kelebihannya. Kalau kelebihan mungkin kita tidak berdebat ya. Kadang kelebihan itu sesuatu yang publik berpikir bahwa yang merasakan pasti mengaku, yang tidak merasakan tidak. Tapi yang sisi negatif dalam setiap capres yang ada di 2004 kemarin tuh kan Bapak Anies ya itu aja. Beliau ini kan sering dipersepsikan sebagai calon yang dekat sekali dengan kelompok kanan lah, Islam ini Islam itulah. Mbak sebagai orang yang melihat Anies secara langsung dan berdialog dan menemukan kata-katanya, kalimat-kalimatnya dan jawaban-jawabannya, apa yang Mbak pikirkan dengan narasi yang negatif terkait dengan Anies Baswedan? Narasi-narasi yang cenderung nge-framing salah satu capres, salah satu paslon ya ke arah negatif gitu Bang, sebenarnya kan nggak bisa dipungkiri ya. Tapi kalau ditanya pendapat pribadi, dan kebetulan saya juga ada di tim ini, ya di tim Pak Anies gitu, kemudian juga ada satu kesempatan juga pernah berdialog sama Pak Anies meskipun bukan didesak Anies ya. Saya ngelihatnya sih sebetulnya Bang, biasa aja. Jadi memang tidak biasa ada aja. Itu. Tidak ada sekali ya narasi. Ya, kalau dari saya ya, ya, kalau dari saya. Jadi ya framing seperti itu sih udah pasti ada. Cuman saya selalu ngelihat sih pada akhirnya paslon-paslon ini, bapak-bapak ini semua juga ya manusia biasa Bang. Maksudnya tidak seburuk yang diberitakan lah sebetulnya. Jadi saya harus bilangnya biasa aja sebetulnya. Ya tidak ada yang isu-isu sebetulnya minor aja ya. Iya. Oke Mbak, ini lebih dalam lagi. Kita akan terjun lebih dalam lagi. Mbak Sarah, kira-kira ini kan politik ini sudah selesai. Anggap kita selesai. Beberapa relawan masih ada yang berkumpul. Ya, baik di kubu yang menang, ada juga relawan yang masih berkumpul dalam kubu relawan yang kubu yang calon yang kalah, ya kan? Nah, residu Pilpres 2004 itu masih ada, ya kan? Dan hari ini kita akan menjelang 2024 ini ada momentum, ada pilkada dan selanjutnya. Nah, pastinya kita tidak menutup kemungkinan beberapa calon capres atau caleg atau apapun itu pasti ada kemungkinan nyalon kembali dan sebagainya. Nah, Mbak melihat sebagai tokoh muda, pernah berpikir nggak sih relawan anak muda itu kapan sih giliran saya? Ini kan kapan sih giliran saya kayak gitu? Pasti semua pemirsa ini podcast nanti akan bertanya, dan semua ini menjadi wacana publik. Kapan sih giliran muda? Kok itu saja? Kok dia saja? Kalau Mbak sendiri, apakah memang harus diserahkan dulu kepada yang ahli? Lah kita memang nggak ahli. Kalau ada pertanyaan itu gimana? Ayo gimana? Bentar, saya harus kalau itu lagi pertanyaannya. Jadi maksudnya anak muda itu yang usianya jauh di bawah pasan-pasan sekarang, atau maksudnya anak muda itu representasinya saya kapan ini yang maksudnya umur saya ini gimana lagi maksudnya? Ya, Mbak kan bisa melihat itu gitu. Kita ini sebenarnya kan dari posisi postur politik kita itu selalu copy paste atau tidak memakai yang lama atau tokoh-tokoh yang lama aja yang sering tampil itu. Nah kalau Mbak pikir kan ini kan jumlah anak muda yang kuliah yang melek literasi kan tinggi, gitu loh. Setiap waktu kita media sosial kita rame kalau ada kebijakan baru atau yang hal-hal yang unik gitu. Mereka selalu merespon, bahkan mereka kadang-kadang riset terlebih dahulu untuk merespon itu, sekalipun dikemas dengan komedi. Apa Mbak misalnya kalau Mbak Sarah diberikan kesempatan itu, kenapa kita nggak kita gitu? Aduh. Balik ke timing sih Bang. Timing. Jadi sebetulnya kedewasaan atau kesempatan buat orang kan itu nggak selalu berpacu pada usia ya Bang. Cuman terkadang kalau kita bicarain usia, jam terbang pun nggak bisa bohong gitu. Kalau ngomongin yang siapa yang lebih tua, siapa yang senior. Apa yang membuat anak muda hari ini tidak matang? Saya anak muda, Mbak Sarah anak muda. Tapi saya minta keterangan. Saya punya perspektif soal itu. Tapi Mbak harus juga menjelaskan juga. Apa yang membuat anak muda itu kurang matang? Sehingga kalau jabatan publik apapun,
kayaknya masih belum lah ya. Apa yang buat itu mentah kira-kira? Oke. Saya pikir Bang, sebuah bekal untuk akhirnya ada di kursi kewenangan, which is orang yang pegang kursi kekuasaan, which is orang yang pegang kewenangan atau power, itu juga bekalnya juga buat saya pribadi ya, ini disclaimer, ini pandangan pribadi, bekalnya juga tidak cukup hanya kecemerlangan intelektualitas aja, banyak referensi baca dan lain sebagainya. Maksudnya tidak terbatas pada aspek intelektualitas yang ya luar biasa. Sekarang informasi di mana-mana Bang, kapan aja bisa baca, kapan aja bisa belajar. Tapi juga untuk menjadi leader atau orang yang ya tadi mungkin diamanai sebuah kedudukan dan ya power yang tinggi, itu buat saya juga butuh apa ya Bang? Experience, ilmu, dan juga ya jam terbang sih, saya harus bilang kayak gitu Bang. Bukan kurang matang, cuman bukan saya juga tidak itu sama anak muda, aduh ini takut diserang sama anak Tapi muda. bukannya dengan hadirnya anak muda yang terbilang tidak memiliki jam terbang, apa kan bisa ada kemungkinan ada kebijakan baru yang lebih baru, tidak ikut-ikutan yang lama. Gimana? Misalnya, ini anak muda nih, jam terbangnya tidak ada secara kebijakan politik dan tidak pernah berperan dalam wewenang apapun ya. Tiba-tiba dia masuk, menang. Nah kan banyak nih gitu caleg-caleg kita yang baru, milenial itu, muda itu. Kan bukannya mereka memberikan peluang dan arti baru dalam politik. Oh iya, saya setuju kalau itu. Karena kan pandangannya fresh dan lain sebagainya. Cuman kan tadi kalau dalam konteks tadi kan dibandingin yang lebih jadi maksudnya itu pasti karena memberikan pandangan yang fresh ya dari sudut pandang anak muda yang mungkin itu belum istilahnya tidak terpikirkan justru sama yang lebih senior gitu ya Bang. Jadi kalau menurut saya sih ya matang tidak matang ini kompleks, faktornya nggak satu gitu maksudnya. Jadi kalau dia udah akhirnya diamanahi dengan usia yang juga masih muda, ya bukan berarti tidak matang sebetulnya, bukan berarti tidak matang sih, sebenarnya memberikan warna baru justru. Oke. Ini juga penting diketahui oleh penonton kita nanti Mbak. Milenial itu apa sih Mbak? Kalau dalam ingin terlibat dalam politik, syarat-syarat menjadi untuk relawan itu apa? Ini kan ada syarat yang sangat prosedural, seperti minimal usia ini. Tapi sebenarnya syarat-syarat nilai yang kemudian harus, nih gue cocok nih kayaknya. Apa harus ada kecocokan warna, misalnya ada weton, ada zodiak gitu, mungkin ada kepercayaan, nasihat-nasihat. Enggak, nilai apa yang kemudian cocok? Dan kadang-kadang kan takut anak muda untuk menjadi relawan tuh takut. Ada keinginan tinggi tapi takut. Gitu. Apa yang nilai yang harus dibawa untuk ketika memilih jalur relawan? Milenial terutama. Sebetulnya yang paling penting buat menurut aku ya Bang ya. Maksudnya nggak ada tuh weton-weton kayak gitu. Siapa tahu, karena di Indonesia ini Mbak, iya sih, sangat memas, masih ada hitung-hitungan semacam itu. Intinya satu sih Bang, adanya satu keinginan untuk berkontribusi buat negaranya lewat hal sekecil apapun. Dan kebetulan jalur politik, jalur kekuasaan yang lagi-lagi saya bilang lapangannya memang publik ya, jadi jangkauannya luas, itu mungkin yang paling strategis untuk berkontribusi untuk negara itu dalam jangkauan yang luas. Gitu loh Bang. Jadi memang jalur relawan itu seperti kereta cepat gitu. Enggak juga ya. Enggak juga Bang. Oh, enggak. Saya pikir kereta cepat itu. Enggak juga Bang. Tapi modal awalnya harus memang punya pikiran untuk merubah sesuatu. Ya. Harus ada pikiran itu. Harus. Jadi kalau misalnya ada relawan anak muda bergabung sama satu golongan atau satu kelompok politik yang hanya ingin menjaga status quo atau menjaga ke hal-hal yang sudah ada, kira-kira itu melanggar apa tidak? Oh, lagi-lagi motif orang sih pasti beda-beda ya Bang. Ya. Tapi ya lagi-lagi ketika dia memang sudah istilahnya nyebur ke kolam itu, dan apalagi dapat kepercayaan masyarakat, itu udah bukan ngomongin lagi motif pribadi. Tapi Mbak sepakat kalau anak muda itu memang butuh sangat suka-suka dengan hal-hal yang perubahan. Enggak semua Bang. Enggak semua ya. Oh jadi oke. I see. Saya harus bilang enggak semua. Enggak semua. Gitu. Jadi yang tidak suka perubahan bukan anak muda ya? Masih anak muda juga ya? Oke. Ada juga gitu. Oh, ada juga ya. Oke.
Tapi hari ini Mbak aktivitas setelah ini apa? Hari ini Setelah Pilpres ini. setelah hal semua yang cukup rumit 2024 kemarin itu, akhirnya Mbak hari ini selesai apa kegiatan harian? Oke, kalau kegiatan harian sekarang sih kebetulan untuk pribadi lagi siapin untuk lanjut studi ya Bang ya. Kemana rencana? S2. Kalau di Jurusan apa? Jurusan Bogor apa jurusan? Kalau jurusan sih mau lanjut hukum lagi, mau memperdalam Linier ya. linier. Siapa tahu masih ada kesempatan jadi dosen. Oh. Masih ada sedikit. Harapan tuh masih terbuka. Harapan tuh masih ada ke sana gitu. Jadi kalau ya sekarang sih lagi siapin untuk lanjut studi aja sambil juga cari-cari beasiswa ya seperti itu aja sekarang. Misalnya Mbak dipanggil kembali untuk terlibat bersama Pak Anies, bersediakah atau masih siap Pak? Ini demi janji dan pilihan. Misalnya gimana? Kalau untuk perjuangan Pak Anies setelah ini nih, apapun perjuangannya berarti? Ya, apapun perjuangannya. Untuk jangka pendek sepertinya masih ingin membersamai perjuangannya. Karena kalau mau hitung-hitungan waktu, saya juga belum lama di sini. Istilahnya masih banyak sekali yang ingin saya pelajari, yang ingin saya coba kontribusikan meskipun di usia sekarang gitu loh. Ya di samping saya menyiapkan mimpi-mimpi saya yang lain, tapi untuk di jangka pendek ini sih saya masih memutuskan membersamai sih memiliki di tim Pak Anies jangka pendek ini. Oke, maaf ya Pak, ini agak sedikit dalam lagi ya. Apa sih perasaan teman-teman yang bergabung di tim Abah ya, ketika melihat hasil dari pemilu 14 Februari? Yes. Apa yang perasaan dari Mbak Sarah dulu lah? Apa perasaan ketika mendapati, kok gini, kok ya Allah gitu, ya Tuhan gitu. Aku sih nggak mau nyangkal ya. Ketika satu hal tidak sesuai harapan, ya masa seneng sih gitu loh. Jadi pasti dong ada sedih, ada rasa kecewa sih, bukan kecewa yang gimana-gimana, karena perjuangan yang sudah dilakukan ya di masa kampanye itu sudah sangat luar biasa. Jadi kalau kekecewaan sih sebetulnya nggak kecewa yang gimana-gimana Bang. Cuman sedih sih pasti. Terus kaget juga ya dikit-dikit, cuman ya perasaan manusiawi aja sih. Oh jadi hanya kaget dan kecewa pasti ada. Ya kalau secara perasaan dan respon saat melihat hasil sih seperti itu. Mungkin harapan kami ya ada harapan sedikit lebih baik, cuman ya itu sih. Tapi ini maksimal gak menurut Mbak dan teman-teman di relawan? Capaian Pak Anies dalam 2024 kemarin itu sudah maksimal apa tidak? Dengan performa, dengan penataan relawan di bawah, dengan kedekatan Pak Anies terhadap milenial ya, apakah capaian itu pantas atau tidak? Saya harus bilang untuk angka 25% dan warna baru warna baru kampanye dan perjuangan yang dibawa Amin kemarin ini luar biasa banget Bang. Jadi Pak Anies dengan Caimin itu sudah, maksudnya dari perjuangan kemudian hasilnya seperti itu ya, adalah menurut saya aku pribadi sih itu udah luar biasa. Luar biasa. Hanya beberapa catatan untuk ya perjuangan kemarin juga ada pastinya. Cuman tapi kalau melihat perjuangan dan hasil sih itu sudah luar biasa Bang. Dengan angka 25%. Iya. Padahal bisa lebih. Ya. Oke, itu mungkin tidak perlu dibahas karena itu hal yang beda. Oke Mbak, kita sudah berbincang hampir 30 menit. Mbak Sarah, ini penting, dan sebelum kita menutup podcast hari ini, saya ingin meminta satu hal yang ingin diucapkan ke pemirsa kami di PRC Talk ini. Sebetulnya anak muda dalam perspektif politik itu harus apa, dan kemudian apa yang harus dikedepankan ketika berhadapan dengan politik yang dalam anggapan umum itu kadang-kadang tidak terlalu mengasihkan dan kan memuakkan. Apa yang harus dikedepankan? Mungkin bisa didengar nanti di pemirsa kami di PRC Talk gitu. Boleh diulang Bang Melki?
Enggak, apa harapan Mbak gitu kalau misalnya pesan kepada teman-teman ya anak milenial, anak muda yang ingin terjun ke dalam dunia politik dan membersamai pilihannya ya. Apa yang harus di modal awal lah? Pertama sih pastinya ya Bang, rasa ingin tahu akan dunia politik itu sendiri. Jadi memang ini kan dinamis sekali. Oke. Jadi kalau dibilangin banyak update informasi dan banyak baca informasi itu kayaknya udah wajib deh Bang untuk mengikuti maksudnya ya situasi yang ada, yang existing dan lain sebagainya gitu. Jadi. Tapi Mbak pernah nggak berjumpa di kawan-kawan anak muda milenial itu yang backgroundnya bukan anak politik tapi banyak? Banyak Bang. Banyak. Yang anak teknik misalnya itu banyak sekali ya. Banyak. Justru jiwa kritisnya juga nggak kalah sama istilahnya yang anak sospol ya. Sospol. Iya. Jadi kalau saya pikir sih jiwa kritis anak muda itu tuh ya tidak terbatas pada background ya disiplin ilmu yang dia emban gitu. Sospol atau saintek dan lain sebagainya. Banyak teman-temanku yang saintek lebih luar biasa, lebih luar ya maksudnya sama-sama punya daya kritis yang luar biasa untuk negara gitu, untuk bahasan sospol bahkan gitu Bang. Jadi memang bukan bukan otonomi yang dimiliki oleh anak sospol ya. Betul. Oke. Jadi itu ya yang perlu disampaikan dah. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang masih berminat ya hubungi kontak di bawah ini enggak. Enggak. Jadi teman-teman dari Mbak Sarah memberikan pesan bahwa teman-teman anak muda ya, khususnya yang kita masih punya peluang ya, masih ada momentum politik yang lebih besar. Jadi anak muda tidak perlu takut, siapkan pilihannya, terus terlibat karena politik tidak boleh tinggalkan, jelas ya. Mereka harus menjaga demokrasi ini penuh dengan orang-orang anak muda yang memiliki literasi politik yang baik ya. Komitmen menjaga demokrasi dengan terus memberikan nasihat ya. Walaupun tidak harus menjadi oposisi tulen ya. Karena masih anak muda. Jadi ini pembahasan yang menarik karena ini adalah pembahasan insight dari orang yang terlibat langsung, bukan orang yang melihat pelakunya dari jarak jauh ya. Ini langsung dari hati ke hati, sekalipun nadanya pertanyaan dan jawabannya kadang tidak ketemu. Terima kasih Mbak Sarah. Bang Melki ada satu lagi Bang. Apa itu Mbak? Soal ya anak muda yang tadi ya. Jadi kalau memang kita ada orientasi untuk berdampak yang jangkauannya luas, politik itu ya seburuk-buruknya di pandangan kita ya ada satu kolam yang paling strategis dan maksudnya jalur yang paling strategis untuk akhirnya bisa berdampak secara ya yang jangkauannya luas seperti itu. Jadi mau nggak mau ketika kita ada orientasi dan cita-cita besar untuk negara ini dan jangkauannya luas, ya kita harus terjun ke sini, gitu, harus terjun ke kolam. Harus terjun. Apapun bentuknya. Ingat kata Mbak Sarah, terjun. Jangan hanya di pinggir kolam, terjun. Oke. Basah sekalian. Terima kasih Mbak Sarah. Ini dialog yang cukup panjang tapi kemasan dan kita cukup unik karena pembahasan ini cukup unik ya, penting untuk disajikan ke publik ya. Terima kasih Mbak Sarah. Mudah-mudahan kita memiliki waktu yang bisa berdialog ya di lain tema. Ya.